Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mata kuliah asuhan kebidanan nifas, kali ini topiknya adalah manajemen laktasi dan menyusui. Apa itu laktasi atau manajemen laktasi? Jadi, manajemen laktasi ini adalah upaya terstruktur untuk mendukung keberhasilan menyusui yang mencakup persiapan sejak masa kehamilan, praktek menyusui yang benar, dan pemeliharaan pasokan ASI yang cukup. Tujuannya adalah memastikan ibu dapat memproduksi ASI dengan baik dan bayi mendapat nutrisi yang dibutuhkan melalui berbagai langkah, seperti menyusui dini setelah lahir, menguasai teknik menyusui dan posisi yang benar, dan memenuhi kebutuhan nutrisi ibu, serta membangun dukungan sosial dari keluarga dan petugas kesehatan. Berkaitan dengan biokimia masa nifas dan laktasi, hal ini akan melibatkan perubahan hormonal dan fisiologis pasca persalinan yang memicu produksi dan pengeluaran ASI. Jadi hormon utama pada produksi ASI ini adalah prolaktin yang merangsang produksi ASI oleh sel-sel alveoli kelenjar payudara, dan oksitosin yang menyebabkan kontraksi otot dari sekitar alveoli sehingga ASI keluar atau disebut dengan reflex let down, dan komposisi ASI seperti rasio protein whey dan kasein juga berubah selama masa laktasi. Biokimia masa nifas berkaitan dengan perubahan hormon setelah melahirkan dan terlepasnya plasenta, terjadi penurunan hormon progesteron secara drastis. Hal ini diikuti oleh peningkatan hormon lain seperti prolaktin, kortisol, dan insulin yang secara bersama-sama memulai tahap laktogenesis 2 atau produksi ASI yang melimpah. Kondisi fisiologis, rahim berkontraksi untuk kembali ke ukuran semula dan tubuh membuang kelebihan cairan yang menumpuk selama kehamilan melalui sistem perkemihan. Biokimia laktasi, produksi ASI. Prolaktin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Hormon ini merangsang sel-sel di alveoli payudara untuk memproduksi ASI. Refleks prolaktin adalah isapan bayi pada puting akan mengirimkan sinyal saraf ke hipotalamus dan hipofisis anterior yang menyebabkan pelepasan prolaktin. Pengeluaran ASI disebabkan oleh yang pertama adalah hormon oksitosin, karena isapan bayi memicu pelepasan oksitosin dari hipofisis posterior. Reflex let down, yaitu oksitosin menyebabkan kontraksi sel-sel hiopitel di dinding alveoli yang mendorong ASI keluar melalui saluran susu atau reflex let down. Refleks ini dapat dipicu oleh rangsangan fisik atau bahkan emosional, misalkan mendengar tangisan bayi. Untuk komposisi ASI, yang pertama adalah protein yang terdiri dari whey dan kasein dengan rasio berubah sekitar 70/30 atau 80/20 pada awal laktasi dan menjadi 50/50 di akhir laktasi. Komponen penting lainnya mengandung protein seperti alfa-laktabumin, kemudian laktoferin dan imunoglobulin A. Inilah adalah komponen utama ASI, tentunya terdiri dari ada air sekitar 87,5% yang berperan penting dalam menjaga hidrasi bayi, kemudian karbohidrat terutama laktosa, kemudian protein terdiri dari whey dan kasein, kemudian lemak merupakan sumber energi penting, mengandung asam lemak esensial seperti asam oleat dan asam palmitat, kemudian vitamin, kemudian ada mineral dan juga faktor imunologis pertumbuhan, Faktor imunologis mengandung sel imun, atau makrofag, limfosit, imunoglobulin, dan enzim untuk melawan bakteri dan virus. Inilah kandungan dan manfaat dari ASI. Ada air, karbohidrat, laktosa, karnitin, lemak, protein ASI, dan mineral.
Apa keuntungan dan kerugian menyusui? Ya, menyusui memiliki banyak manfaat bagi Anda dan bayi. Ya, menyusui membantu membangun sistem kekebalan tubuh bayi dan memberikan nutrisi yang sempurna. Beberapa manfaat kesehatan yang lain yaitu resiko kanker payudara dan ovarium lebih rendah. Menyusui juga memiliki banyak manfaat nutrisi, fisik dan emosional bagi ibu dan bayinya. Terkait dengan kontraindikasi ASI, ya, kontraindikasi menyusui terdiri pada ibu atau bayi, ya. Mungkin kondisi ibu terinfeksi HIV, TB, ya, TB aktif atau penyakit parah lainnya. Sementara untuk bayi dengan kelainan metabolik langka seperti galaktosemia klasik, selain itu ibu yang mengkonsumsi obat tertentu seperti obat kemoterapi juga tidak boleh menyusui. Ini adalah kondisi ibu yang tidak menjadi kontraindikasi untuk menyusui karena nanti bisa tertular kepada bayinya, ya, infeksi HIV, kemudian tuberkulosis atau TBC aktif, ya, dan penggunaan obat-obat terlarang tertentu, ya, seperti kokain, ya, atau beberapa obat resep yang dapat menjadi kontraindikasi. Sedangkan kondisi bayi yaitu adalah galaktosemia klasik, ya, bayi dengan kelainan metabolik genetik langka tidak dapat mencerna laktosa dalam ASI sehingga memerlukan susu formula khusus. Kondisi medis khusus, bayi yang memiliki kondisi berat badan lahir sangat rendah, prematur kurang dari 32 minggu atau berisiko hipoglikemi mungkin membutuhkan makanan lain selain ASI untuk sementara waktu. Di sini juga ada topik terkait dengan parameter pertumbuhan dan milestone perkembangan. Ya, kalau parameter pertumbuhan itu adalah ukuran kuantitatif seperti berat dan tinggi badan, sedangkan milestone perkembangan adalah pencapaian kemampuan atau perilaku yang ditargetkan pada usia tertentu. Misalnya bisa duduk, berjalan, berbicara. Jadi keduanya penting untuk memantau tumbuh kembang anak. Parameter pertumbuhan menunjukkan kondisi fisik, sementara milestone menilai perkembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional. Hal ini dapat terukur ketika memang kebutuhan nutrisinya bisa tercapai. Selain itu, secara psikologis bayinya juga mendapatkan bonding dari ibu, sehingga lebih mempermudah pada pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme neuroskins pada bayi, ya. Jadi berkaitan dengan otak, ya, nutrisi otak. Jadi ASI mengandung nutrisi esensial, ya, seperti DHA dan AA yang berperan penting dalam pembentukan jaringan otak dan sistem saraf yang kuat. Di sini ada perkembangan kognitif, ada perkembangan motorik, ada perkembangan kognitif dan motorik, ya. Hasil studi menunjukkan menyusui dikaitkan dengan peningkatan IQ, pencapaian pendidikan, dan pendapatan yang lebih tinggi di kemudian hari. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menunjukkan perkembangan motorik halus yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang tidak murni ASI eksklusif, ya. Struktur otak menyusui dikaitkan dengan ukuran struktur otak yang lebih besar seperti ovid gangliotalamik dan kaya akan DHA, serta volume dan ukuran kepala yang lebih besar, ya. Jadi itu mungkin akan berkaitan dengan manfaat pemberian ASI. Sehingga rekomendasinya ASI eksklusif, ya, rekomendasi medis mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan pemberian ASI eksklusif selama 12 bulan atau lebih dikaitkan dengan peningkatan IQ. ASI pada bayi prematur, ASI yang diperkaya disarankan untuk bayi prematur dirawat di rumah sakit. Kombinasi ASI dan susu formula, bahkan pemberian ASI sebagai campuran dengan susu formula tetap memberikan manfaat perkembangan saraf yang positif. Jadi pada kondisi tertentu bisa ditambahkan dengan susu formula untuk bayi prematur, tetapi nanti ketika berat badannya dan beberapa fungsi sudah bisa berjalan, maka kembali untuk pemberian ASI eksklusif, ya. Jadi itu topik terkait dengan laktasi. Terima kasih.